Sesaat lagi Anda akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang diambil dari sesi Doa Pagi Bersama. Doa Pagi Bersama diadakan setiap Jumat pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dapatkan link Zoom dari grup WAG Jemaat Tuhan GPI Elusai. Doa Pagi Bersama, awali hari dengan berkat sorgawi. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Doa pagi bersama di akhir tahun 2021. Wow, luar biasa. Bagaimana Tuhan menuntun setiap kita untuk bisa mengakhiri tahun 2021 ini, dan kita akan memasuki sebentar lagi. Kita akan memasuki tahun baru Bapak Ibu. Dan biarlah firman Tuhan hari ini bisa sama-sama menjadi sebuah pembelajaran yang baik bagi kita semua. Baik, saya izin share untuk materi kita hari ini. Kita akan melihat pembelajaran mengenai hidup. Dan hari ini kita akan lihat bagaimana sih hidup yang sia-sia itu. Kesia-siaan hidup. Ya. Kalau kita lihat dalam kitab Pengkhotbah Bapak Ibu, Pengkhotbah itu ditulis oleh Salomo. Dan dia diberikan hikmat oleh Tuhan karena dia tidak meminta harta, tidak meminta kekuatan, tidak meminta power untuk memimpin Israel. Dia cuma minta, waktu Tuhan tanya, Salomo kamu mau minta apa? Tuhan, aku butuh hati yang penuh dengan bijaksana untuk dapat memimpin umat Tuhan. Dan karena Salomo meminta itu, Tuhan berikan dia hikmat. Hikmatnya melebihi siapapun yang pernah ada. Dan ditambahkan lagi karena dia minta hal yang baik, Tuhan tambahkan harta dan yang lain-lainnya. Nah, seorang yang penuh hikmat ini sedang berada dalam masa hidup yang dia sudah lalui dengan berbagai pengalaman. Ketika dia menulis Pengkhotbah ini, ada yang mengatakan dia sedang dalam penyesalan karena melihat kehidupannya berantakan. Ada juga yang mengatakan ketika dia menulis kitab Pengkhotbah ini, Salomo sudah tua dan sudah siap untuk mengakhiri masa hidupnya di dunia. Dan apapun yang sedang ia alami, orang yang penuh hikmat ini merasa perlu untuk membagikannya menjadi sebuah pembelajaran yang berharga, yang hari ini kita akan lihat Bapak Ibu. Pengkhotbah pasal 2 ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Aku berkata dalam hati, mari, aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan, tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Kalau kita baca nanti kitab Pengkhotbah Bapak Ibu, banyak sekali kita akan temui kata sia-sia. Jadi dalam melakukan pengujian akan kehidupan, Salomo mendapati banyak hal yang sia-sia. Ayat 3. Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat, dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Nah, Salomo dalam menguji kehidupan yang ia jalani, dia melakukan berbagai hal. Nanti kita akan temui dia lakukan hal yang baik, tapi dia juga lakukan hal yang buruk. Lihat ayat 4-8 itu dia katakan, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Banyak hal yang baik, mendirikan rumah, kebun yang berbuah. Siapa yang tidak mau Bapak Ibu dalam kehidupan ini kita bisa punya rumah? Siapa yang nggak mau di dalam kehidupan ini kita bisa melakukan pekerjaan besar, punya ladang yang menghasilkan, punya irigasi, hal-hal yang menunjang pekerjaan kita, punya partner kerja. Siapa yang nggak mau? Kita tentu mau Bapak Ibu, tetapi Salomo pun mengatakan hal-hal yang baik yang ia kerjakan ini, nanti kita lihat dia bilang sia-sia.
Salomo pun juga melakukan hal-hal yang buruk karena dia sedang menguji secara jujur untuk mendapatkan makna hidup. Jadi tadi kita sudah lihat dia menyegarkan tubuh dengan anggur. Itu pun sia-sia. Lalu dia mengumpulkan banyak sekali harta benda. Bahkan dikatakan dia mengumpulkan banyak yang diinginkan manusia, yaitu wanita. Dia punya banyak sekali gundik. Tetapi dia bisa berkata dengan jujur, itu pun sia-sia. Ayat 9. Dengan demikian aku menjadi besar, dengan segala kerja kerasnya, dengan segala upayanya, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tetap tinggal padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayaku, itulah buah segala jeripayaku. Jadi lihat, Salomo tidak menghalangi apapun dalam ia melakukan pengujian, mengejar makna hidup. Dengan jujur dia mau cari tahu, yang baik ia lakukan, yang tidak baik pun ia lakukan. Dan apa yang didapati, ini yang menarik untuk kita pelajari. Salomo berkata semuanya sia-sia. Ketika dia sudah lalui semua itu, dalam masa ia menguji, mengejar makna hidup, ayat 11 berkata seperti ini. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Bapak Ibu, ketika kita nanti belajar lebih dalam tentang pengkhotbah, yang tadi saya katakan, banyak yang bilang ini adalah masa di mana Salomo penuh dengan penyesalan hidup, masa dia sedang mempersiapkan diri untuk mengakhiri hidup, banyak sekali ditemukan kata sia-sia. Saya tidak mau Bapak Ibu sekedar mengambil pemikiran pesimis dari Salomo. Justru ini adalah hikmat yang dibungkus dengan gaya bahasa yang penuh penyesalan. Tapi banyak hal yang baik yang bisa kita pelajari. Saya percaya nggak mungkin Tuhan biarkan pengkhotbah ini masuk dalam salah satu dari 66 kitab dalam kanonisasi Alkitab kita, Bapak Ibu, kalau tidak ada maksud Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan. Nah, lalu apa yang bisa kita pelajari? Kita akan lanjutkan, Bapak Ibu. Ayat 15 berkata, maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Jadi, Salomo yang berhikmat ini ketika ia menguji segala sesuatu, ia dapati bahwa setiap orang pun akan mengalami hal yang sama. Mau dia itu orang baik, mau dia itu melakukan yang jahat, mau dia dikatakan penuh hikmat, mau tidak terlalu penuh hikmat, semua akan mengalami hal yang sama. Apa itu? Ayat 16 dikatakan, tidak ada kenang-kenangan yang kekal baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang, kesemuanya sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Jadi Salomo mendapati bahwa nanti pun endingnya kita semua akan mengalami hal yang sama. Tidak ada yang kekal. Tidak ada yang dapat bisa kita banggakan. Semua orang, siapapun dia, akan mengalami nasib yang sama. Yaitu akan mengalami kesudahan, akan mengalami keterbatasan, akan mengalami kematian. Inilah yang ditemukan oleh orang yang penuh hikmat. Yang tidak membatasi apapun selama ia mengejar makna kehidupan. Ia melakukan yang baik, ia pun melakukan yang jahat. Ia menemukan bahwa tidak ada yang kekal dan semua orang akan menuju pada kesudahannya, akan menuju pada waktu yang sudah Tuhan tetapkan baginya.
Ayat 24 dia berkata seperti ini. Ia mendapatkan beberapa kesimpulan. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jeripayanya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Jadi Salomo lihat, selama hidup manusia memang gak ada yang lebih baik Bapak Ibu. Selain menikmati waktu yang ia miliki, menikmati segala sesuatu yang ia miliki dari hasil kerja kerasnya. Tetapi sebaik apapun, sesederhana apapun itu, Salomo melihat dengan jujur bahwa itu semua adalah pemberian Tuhan. Itu semua diizinkan Tuhan untuk terjadi. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Ayat 26. Kalau bisa mari kita baca bersama Bapak Ibu. 2, 3. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan, tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Dalam Salomo melihat segala sesuatu, ia akhirnya mendapatkan. Ayat 26 Bapak Ibu. Ternyata Tuhan mengaruniakan kepada orang yang dikenannya. Kepada orang yang mendapatkan kasih karunia-Nya. Tetapi orang berdosa ditugaskan untuk menghimpun, mengumpulkan. Yang nanti endingnya akan diberikan kepada orang yang dikehendaki, diperkenan, dikaruniai oleh Tuhan. Salomo mendapatkan kesimpulan bahwa segala sesuatu akhirnya tidak bisa lepas dari rancangan Tuhan, dari kehendak Tuhan. Sehingga benar Bapak Ibu, ketika ia melakukan segala sesuatu, di luar Tuhan ia menemukan kesia-siaan. Ia tidak dapat memahami makna hidupnya. Ia tidak bisa menikmati segala jeripayanya ketika itu di luar Tuhan. Salomo mendapati semuanya sia-sia tanpa Tuhan. Maka benar sekali apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ketika kehidupannya berubah Bapak Ibu. Ketika ia berjumpa dengan Kristus, Filipi 3 ayat 8 berkata seperti ini. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ini adalah ungkapan dari Paulus ketika dia benar-benar menemukan makna hidup. Dan makna hidup orang percaya hanya ada di dalam Kristus. Saya yakin dan percaya ketika kita menemukan sesuatu yang lebih berharga Bapak Ibu, sesuatu yang lebih mulia, lalu kita tertarik, kita bisa punya dorongan untuk menukarkan apa yang kita miliki, mengorbankan apa yang kita miliki, untuk kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih berharga itu. Dari kacamata pengkhotbah, dia seorang raja. Dia Raja Israel yang mengalami puncak kejayaan Israel. Dalam kepemimpinan Salomo, Israel dalam kondisi tidak ada peperangan. Israel dalam kondisi bangsa-bangsa di sekitarnya itu tunduk taat dengan membayar upeti agar tetap dalam kondisi aman. Salomo mendapatkan puncak kejayaan, tetapi ketika ia melihat ada sesuatu yang berharga, maka yang ia upayakan menjadi sia-sia. Itu kacamata Salomo. Paulus adalah orang yang taat agama. Dia bahkan ikut dalam gerakan membunuh orang Kristen. Karena bagi dia,
Ketika ia taat Taurat, maka pengikut Kristus adalah orang yang sesat. Di ayat-ayat sebelumnya, dari ayat 8 dalam Filipi pasal 3, ia mengemukakan bahwa hidupnya itu adalah seorang Yahudi yang taat, patut dipuji, dididik dengan pendidikan Yahudi yang terbaik. Tetapi ketika ia menemukan Kristus, sesuatu yang lebih mulia, yang lebih berharga, maka kehidupannya taat dalam beragama itu dianggap tidak ada artinya. Sehingga orang-orang ini, Bapak Ibu, orang-orang yang dengan jujur mengejar makna hidup dan menemukannya, dia bisa bilang apa yang ia sudah capai selama ini itu sia-sia. Dorongan kepada kita semua, Bapak Ibu, hari ini, mari dalam kehidupan yang Tuhan berikan, dalam kita akan memasuki tahun baru, mengakhiri tahun 2021, kita mau belajar dari pribadi Salomo, dari pribadi Paulus, bahwa ketika kita mendapatkan sesuatu yang berharga, mari kita tinggalkan apa yang kurang berharga. Kehidupan di dalam Kristus adalah kehidupan yang mulia, dan karenanya mari kita tinggalkan hal-hal yang di luar kebenaran firman Tuhan. Ini waktu yang tepat untuk kita meninggalkan hal-hal yang lama dalam kehidupan kita, menukarkannya dengan kehidupan yang Yesus berikan, sehingga nanti di 2021 harapan saya, Bapak Ibu, kita semua berjalan dalam kebenaran Tuhan, sehingga kehidupan kita dipenuhi dengan makna yang tepat. Karena Salomo berkata, ia sudah uji dengan segala hal, ketika ia di luar Tuhan, ia dapati sia-sia. Saya tidak berharap, Bapak Ibu, ketika kita sudah menjalani banyak waktu dalam kehidupan ini, tahu-tahu kita bilang, kayaknya semua ini tidak ada artinya. Untuk apa aku capek-capek, untuk apa, dan sebagainya, dan sebagainya. Mari kita hindari hal yang seperti itu. Cukuplah kita belajar dari seorang Salomo yang penuh hikmat, yang dengan gayanya menguji kehidupan. Walaupun kita lihat banyak sekali bahasa-bahasa yang penuh penyesalan, tetapi ada kebenaran firman Tuhan yang diungkapkan daripadanya. Saya berada pada slide terakhir. Pembelajaran kita hari ini, Bapak Ibu, yang pertama, setiap kita memiliki kesempatan untuk menjalankan kehidupan sesuka kita. Seperti Salomo, aku tidak membatasi mataku. Silakan Bapak Ibu, bahkan di ayat-ayat terakhir dalam kitab Pengkhotbah yang ia tulis, Salomo bilang, nikmati segala sesuatu, tetapi nanti ingat ada pertanggungjawaban. Nah, kita ini punya kesempatan, Bapak Ibu, menjalankan kehidupan sesuka kita. Pertanyaannya, kehidupan apa yang ingin kita jalankan? Yang kedua, di luar Tuhan, di luar Tuhan, kita akan kehilangan makna hidup. Sehingga segala sesuatu akan terasa sia-sia ketika masanya tiba. Salomo dalam masa-masa akhir hidupnya ternyata kita dapati banyak penyesalan. Mari kita hindari itu dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Dan pertanyaannya, bagaimana kita bisa menghindarinya supaya nanti kita nggak diliputi dengan penyesalan demi penyesalan. Yang ketiga yang kita pelajari, pada akhirnya kehendak Tuhan yang terlaksana. Salomo lihat, percuma orang berdosa mengumpulkan sesuatu, hanya akan diberikan kepada orang yang dikehendaki Tuhan. Hanya kehendak Tuhan yang terlaksana. Jadi pertanyaan, bukankah lebih baik sedini mungkin kita berserah dan mengikuti kehendaknya? Dan yang terakhir, arti hidup bagi orang percaya ditemukan dalam Kristus. Maukah kita berusaha untuk mengenalnya? 2021 Bapak Ibu, kita sudah lalui.
banyak hal yang kita alami di tahun-tahun ini Bapak Ibu. Banyak hal yang berat. Tahun-tahun ini merupakan tahun yang berat. Tapi kalau kita lihat, Tuhan tetap tuntun kita. Tuhan tetap memelihara kita, menjaga kita. Dan mari kita belajar untuk mau lebih mengenal Tuhan. Di tahun-tahun ini banyak orang mengalami goncangan iman ketika hal buruk melanda dirinya. Apa gunanya saya berdoa lagi? Apa gunanya saya setia? Apa gunanya? Kita lihat Bapak Ibu. Kalau kita tidak mengalami Tuhan, tidak memiliki pengenalan yang baik akan Tuhan kita, maka kesempatan untuk goncangan iman itu terjadi begitu besar. Salomo pun mengalami ketika ia melihat bahwa segala yang ia sudah dapat, lalu segala hal yang juga ia alami, permasalahan yang ia alami, ia mengatakan sia-sia. Dan pembelajaran bagi kita bahwa benar di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita akan kehilangan makna hidup. Dan tanpa mengenal Tuhan dengan baik, maka kita cenderung akan dengan mudah meninggalkannya. Tapi saya yakin dan percaya ketika kita mengalami pembaharuan, kita terus dibuat untuk lebih mengenal Tuhan, kita tidak akan menjadi orang yang mudah menyalahkan Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan ketika hal buruk menimpa kehidupan kita. Seperti Paulus ketika ia mengenal Tuhan, ia berkata semua pencapaiannya itu sia-sia, ia tukarkan, bahkan ketika sudah mengenal Tuhan, ia berani berkata, tidak ada sesuatu yang dapat memisahkannya dari kasih Kristus. Saya berdoa, waktu yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, kita bisa isi dengan makna-makna yang tepat, yang hanya bisa kita temukan di dalam Kristus. Sehingga dalam memasuki tahun 2022, yang memang tidak ada seseorang yang tahu bagaimana kondisi, apakah akan menjadi lebih baik atau buruk, kita akan tetap memiliki iman yang kuat di dalam Kristus. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Sehingga walaupun kita dibanjiri hal yang baik, kita tidak menjadi terlena lalu melupakan Tuhan. Ataupun sebaliknya ketika kita diterpa hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal yang menyakitkan, kita tidak menjadi kecewa dan menyalahkan Tuhan lalu meninggalkannya. Ketika pengenalan kita baik akan Tuhan, kita memiliki makna hidup dan pasti iman kita tidak goyah. Kiranya ini yang menjadi pembelajaran kita hari ini, 2022 Bapak Ibu, saya berdoa hidup kita akan terus kita bawa mengenal Tuhan lebih baik sehingga kita tidak menyesal, tetapi justru menikmati makna hidup di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Hanya oleh anugerah-Mu kami boleh berada di penghujung tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan kalau di akhir hari terakhir dari tahun ini Engkau masih memberikan kesempatan kami untuk memulainya. Dengan kami mencari hadirat-Mu, menyembah-Mu, dan menerima firman daripada-Mu. Tuhan, hamba berdoa Engkau yang memberikan setiap kami umat-Mu Tuhan, kekuatan yang baru,
kepercayaan di dalam-Mu Tuhan. Harapan kami tetap di dalam-Mu. Sehingga ya Bapa, dalam kami mempersiapkan diri memasuki tahun 2022, kami tidak dikuasai ketakutan, kami tidak dikuasai kecemasan, kami tidak dikuasai dengan penyesalan. Tapi kami mau percaya bahwa Tuhan yang memegang kehidupan kami, bahwa kehendak Tuhanlah yang akan terlaksana dalam kehidupan kami, dan kami yakin dan percaya kehendak Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Kami adalah orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Karena biarlah kehendak-Mu Tuhan yang jadi di dalam kehidupan kami. Bapa, dalam kami mengalami banyak sekali pengalaman di tahun-tahun ini. Kiranya baik pengalaman yang menyenangkan ataupun pengalaman pahit, semuanya mengarahkan kami untuk tetap berharap. Semuanya mengarahkan kami lebih mengenal pribadi-Mu ya Tuhan. Semua pengalaman di tahun ini boleh membuat kami lebih mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mohon Tuhan, jangan biarkan kami tergelincir. Jangan biarkan kami meninggalkan iman kepercayaan kami, baik melalui pengalaman yang menyenangkan ataupun pengalaman yang pahit. Tapi biarlah Tuhan Roh-Mu yang terus menuntun setiap kami dalam kami mengalami hal-hal yang sudah terjadi ataupun hal-hal yang akan kami alami di tahun 2022 nanti. Kiranya Roh-Mu yang tetap menuntun kami Tuhan untuk tetap berada di jalur yang Tuhan tetapkan. Kami tahu dan percaya Tuhan, setiap kami menginginkan hidup yang penuh makna. Dan biarlah pengenalan akan Kristus menjadikan hidup kami penuh makna yang benar di dalam Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, segala kuasa kegelapan yang ingin mengacaukan iman kami, pikiran kami, mengikat kami dalam kekecewaan dan penyesalan hidup, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang membuat hidup kami penuh makna. Kami akan terus diwarnai dengan ucapan syukur, baik dalam kondisi yang menyenangkan atau dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Kau yang terus Tuhan membuat kami mampu mengucap syukur atas segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Anda baru saja mendengarkan firman Tuhan dari Doa Pagi Bersama. Doa Pagi Bersama diadakan setiap hari Jumat pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Link Zoom dapat Anda akses melalui grup WAG Jemaat Tuhan GPI Elusai. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.